Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanila Hayu Ramadan Tijatmiko NIM 1141974 dari Blok 4 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang acara 9. Nah, yang pertama tuh kita buka dulu aplikasi Global Mapper-nya. Kalau udah kita pilih yang Open Your Own Data Files, terus kita masukin file Demnas yang udah di-download. Kalau udah kita oke, terus proyeksinya kita pilih yang geografik, terus datumnya pilih yang WGS 84, nanti planarnya dia yang Earth Degrees, terus kita oke. Kalau misalkan udah kayak gitu, kita ke bagian Tools, terus Control Center, Demnasnya kita klik kanan, terus Modify Layer Position or Projection. Ini kita oke aja. Nah, kalau udah kita select Projection, terus projectionnya kita ganti pakai yang UTM. Terus nanti planar unitnya yang meters. Kalau udah di OK, terus di yes. Kalau udah di OK, terus tinggal di close aja. Nah, terus selanjutnya kita ke bagian file, terus pilih yang export raster and elevation data, terus pilih yang export XYZ grid. Lalu kita oke, terus ke bagian export bounds ini kita pilih yang draw a box. Terus bisa mungkin kita pilih yang ada warnanya tuh beda. Misalkan kayak gini. Nah, kalau udah tinggal di oke. Nah, semisal udah lagi kita oke lagi. Terus kita kasih nama XYZ grid konsul. Type-nya itu yang XYZ grid. Terus kita save. Kalau misalkan udah kayak gitu, kita buka aplikasi servernya. Kita pilih yang new plot, lalu di bagian file kita open. Kita pilih yang di sini kita pilih dulu, kita ubah jadi all file. Terus masukin yang XYZ grid console. Nah, ini tinggal kita oke aja. Nanti bakal muncul data XYZ kayak gini. Nah, kalau udah kita ke bagian file, terus kita save as. Kita masukin data grid console. Untuk formatnya kita ubah jadi yang BLN. Terus kita save. Nah, kita pindah ke yang bagian plot 1 di sini, terus kita grid data. Grid data kita masukin yang data grid console, kita oke, kita open. Nah, terus habis gitu, ini tinggal kita oke aja. Nah, nanti dia bakal keluar kayak gitu, terus itu berarti udah created, has been created tuh udah kebikin. Terus ini bisa di close, tapi kita pilih yang no. Selanjutnya kita bakal masukin kontur. Caranya kita pilih yang kontur, terus data grid console kita open. Nah, bakal muncul kayak gitu. Buat pindahin kita klik aja, terus kita atur mau di mana ditaruhnya dia. Misal kita taruh dia di situ kan. Nah, kalau udah, itu kita bisa nyesuaiin di bagian kiri bawah sini untuk bagian kita ke bagian levels, terus kita ubah measure konturnya jadi 4. Di sini bisa nih untuk minimum kontur, maksimum kontur, dan lain-lain. Selanjutnya kita bakal coba masukin untuk 3D map-nya. Jadi kita ke bagian 3D surface ini kita klik, terus masukin lagi data grid console. Kita open, nah munculkan dia kayak gitu tuh. Tinggal kita sesuaikan aja besar kecilnya mau seberapa. Misalkan saya bikin segini kurang lebih. Nah, udah kan kayak gitu, terus kita pilih yang kita misalkan menyesuaikan nih bentuknya kayak gimana kan sudut pandang kita. Itu kita klik kanan, terus kita pilih yang trackball. Nah, tinggal kita atur aja tuh, misalkan kayak gini.
bisa diputer-puter. Misalkan kita jadi kayak gini aja. Nah, di sini kita buat selesai dari trackball-nya itu kita pencet yang escape yang ada di keyboard masing-masing. Terus di bagian 3D ini kita klik kanan, terus kita pilih yang add to map. Kita bakal masukin konturnya. Masukin lagi data grid console, kita open. Nah, kalau misalkan diperbesar, nih bakal kelihatan tuh bentuknya kayak gitu. Ada kan angka-angkanya, terus di bagian sini kita pilih yang kontur data grid console. Nah, terus kita sesuaiin di bagian levelnya ini, major konturnya lagi ubah jadi 4 kan. Terus ini juga bisa diubah nih untuk minimum, maksimum konturnya kayak gimana. Terus kita pindah ke bagian labels. Kita extend. Terus fontnya ini kita ubah jadi Times New Roman. Nah, kalau udah kayak gitu, kita sekarang ke bagian 3D surface-nya. Kita klik, terus di bagian general ini, show color scale-nya dicentang. Nah, keluarkan dia kayak ketinggian atau kayak gini. Terus kita bisa ubah di bagian upper ini untuk warnanya. Bahkan kayak gitu. Tapi saya pakai yang Terrain aja. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, terus di show base-nya ini kita centang. Nah, show base ini juga warnanya bisa dipilih di bagian sini. Terus kalau misalkan udah, kita bakal ngerapiin yang XYZ-nya. Awalnya kita pilih dulu yang bottom axis. Di bottom axis ini kita tulis X koordinat. Nah, kalau misalkan udah nih, kita di bagian label, di general sini, di font properties-nya bisa di extend, terus diganti labelsnya jadi Times New Roman. Nah, berubah kan dia. Terus ini kita tulis X koordinat. Nah, nanti dia bakal muncul tuh kayak gitu kan. Terus selanjutnya kita ke bagian labels. Nah, di bagian angle degrees ini bisa kita atur buat tulisannya mau seberapa tuh muter-muter. Terus kita atur yang Y koordinat. Y koordinat itu sama aja kayak left axis. Di left axis kita klik, terus di generalnya ini kita tulis dulu Y koordinat. Di bagiannya koordinat ini fontnya kita ubah dulu jadi Times New Roman. Nah, muncul kan dia kayak gitu, sama labelsnya ini untuk angle degrees-nya bisa diubah. Ini bagian sini. Nah, selanjutnya kita bakal bikin yang Z-axis. Kita klik, terus di sini agak lain. Di bagian axis plane-nya kita ubah jadi XZ. Terus di title text-nya kita tulis jadi elevasi dalam kurung MDPL. Nah, fontnya kita sesuaikan lagi jadi Times New Roman. Terus di sini juga bisa buat atur derajat atau sudut pandang kita. Kalau misalkan udah di bagian color scale ini bisa kita klik buat atur mau taruh di mana gitu kan. Nah, terus diatur aja di sini. Misalkan minimum maksimumnya tuh bisa diatur. Misalkan mau 20 sampai 100 aja misalkan. Nah, nanti dia bakalan berubah kayak gitu. Terus intervalnya juga bisa diatur misalkan cuma 10. Nah, ini kita balikin lagi jadi 150. Nah, ini bisa diatur semua di sini. Terus kalau misalkan udah kita mau simpen, kita ke bagian file,
Terus pilih yang export. Misalkan kita tulis konsul acara 9. Nah, di formatnya ini bisa disesuaikan. Misalkan mau PDF atau mau JPEG atau JPG itu boleh aja, terserah. Misalkan saya pilih yang JPG, terus kita save. Di bagian pixel per inch-nya kita bikin 300 aja biar jelas, terus di JPEG options-nya dibikin 100%. Terus tinggal kita oke. Nah, kalau misalkan udah, misalkan mau dilihat secara keseluruhannya nanti kurang lebih jadinya bakal kayak gini. Terus yang bagian yang di servernya ini bisa di-save biasa aja. Misalkan tulis konsul acara 9, terus di save. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.